Pernahkah Anda membayangkan sebuah hadiah bisa menjadi awal dari korupsi? Pastinya, semua orang pernah menerima hadiah. Di saat momen-momen tertentu, hadiah menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyenangkan orang lain. Tetapi ada juga hadiah-hadiah yang dilarang. Sekarang, mari kita lihat. Definisi gratifikasi. Dalam perspektif hukum, definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, kenalan yang terdapat konflik kepentingan, baik pada saat pelayanan, terhadap kepentingan publik, ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan. Untuk itulah, diatur peraturan terkait gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B besar dan 12C besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi. Lalu, apa sajakah unsur yang terdapat dalam pasal 12B besar dan 12C besar? Adanya penerimaan gratifikasi. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau aparatur sipil negara. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP, pemangku jabatan atau amtenar. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima, dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Bagaimana pembuktian penerimaan gratifikasi di pengadilan? Misalnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Maka, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang berikutnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi dianggap suap dilakukan oleh penuntut umum. Lalu, apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi? Jawabannya, ya. Menurut pasal 12B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal. Yuk tolak gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat.
Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id.